Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Doni Apriyadi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sensor dan transducer, lebih ke sensor salinitas sensor, yaitu untuk mengukur kadar air garam dalam air. Untuk latar belakang, yaitu pengamatan kualitas air yang erat kaitannya dalam hal budidaya perairan. Salah satunya yaitu pengamatan salinitas atau kadar garam yang diamati menggunakan salinitas sensor, yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suatu besaran fisik terdiri dari dua elektroda yang dicelupkan pada suatu larutan yang mengandung kadar garam dan kemudian dialiri arus listrik. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perkembangan sensor salinitas dari masa ke masa. Yang kedua itu bagaimana prinsip kerja sensor salinitas. Yang ketiga yaitu apa saja penerapan sensor salinitas di berbagai bidang. Yang terakhir, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penggunaan sensor salinitas dan bagaimana cara penyempurnaannya. Nah, di sini tujuan yaitu bertujuan untuk mengulas secara umum tentang sensor salinitas, teknologi yang digunakan, cara kerja, penerapan di beberapa bidang, tantangan yang dihadapi, serta potensi pengembangan di masa depan. Baik, di sini ada sejarah dari sensor salinitas. Yang pertama, sensor salinitas telah berkembang seiring dengan kebutuhan pengukuran kadar garam dalam air laut maupun air tawar. Yang di, yang eh, keperluannya untuk oceanografi, pertanian, dan industri. Awalnya salinitas diukur melalui beberapa metode penguapan dan titrasi kimia yang memakan waktu dan tidak efisien. Kemudian teknologi ini pertama kali dikembangkan secara lebih praktis dalam konteks penelitian laut oleh institusi seperti World Hole Oceanographic Institution atau WHOI sejak awal abad ke-20, memanfaatkan produktivitas listrik sebagai indikator kadar garam. Kemudian pada tahun 1978, UNESCO merilis tentang Practical Salinity Scale di tahun 1978 ini, atau PSS 78, yang memungkinkan konversi konduktivitas ke nilai salinitas berdasarkan suhu dan tekanan. Kemudian pada saat ini sensor salinitas menjadi bagian dari sistem conductivity, temperatur, temperatur depth atau CDT yang umum digunakan dalam oceanografi modern. Di sini ada prinsip kerja dari sensor salinitas. Sensor salinitas bekerja berdasarkan pengukuran konduktivitas listrik dalam larutan. Semakin tinggi kadar garam, semakin tinggi pula konduktivitasnya. Sensor menghitung konduktivitas dan mengonversikannya menjadi satuan salinitas. Bisa berupa PSU, PBT, atau gram per kilogram. Berdasarkan suhu dan tekanan. Komponen sensor yaitu elektroda konduktivitas untuk pengukuran arus listrik dalam air, kemudian transistor mengukur suhu untuk kalibrasi, kemudian pressure sensor menyesuaikan pembacaan di kedalaman laut. Nah, di sini ada teknologi dan algoritma. Untuk teknologi konduktivitas, yaitu penggunaan elektroda platinum atau karbon yang mengukur konduktivitas air secara langsung, di mana perubahan resistansi listrik mengidentifikasikan konsentrasi ion garam dalam larutan. Yang kedua ada teknologi optik. Di sini digunakan dalam sistem berbasis indeks refraktif. Teknologi ini mengukur perubahan indeks bias cahaya saat melalui larutan dengan berbagai tingkat salinitas, memberikan
alternatif non-kontak terhadap sensor konduktivitas tradisional. Kemudian di sini juga ada algoritma kalibrasi, yaitu sensor salinitas umumnya dikalibrasi menggunakan algoritma praktikal seperti algoritma UNESCO 1983 yang menghitung nilai salinitas berdasarkan konduktivitas, suhu, dan tekanan sehingga memberikan hasil yang lebih akurat dan seragam. Kemudian di sini ada metode pengukuran in situ measurement dan graph sampling. Untuk in situ measurement, sensor ini dipasang langsung di laut, sungai, dan tangki untuk memperoleh data salinitas secara real time dan berkelanjutan. Metode ini umum digunakan untuk studi oceanografi, misalnya pada proyek AlgoFloat yang mengukur salinitas di seluruh dunia untuk keperluan iklim dan pemodelan laut. Kemudian ada grab sampling. Grab sampling ini adalah sampel air yang diambil secara manual dan dibawa ke laboratorium untuk dianalisa menggunakan sensor. Contoh penggunaannya adalah dalam penelitian kualitas air sungai di area pertanian, di mana air dari titik-titik strategis diambil untuk dianalisa kadar garamnya menggunakan konduktivitas meter. Kemudian sini ada implementasi dan penerapan. Yang pertama yaitu ada lingkungan dan oceanografi. Untuk lingkungan dan oceanografi ini, pemantauan sirkulasi air laut dan interaksi dengan iklim sensor salinitas berperan penting dalam memantau sirkulasi air laut karena kadar garam mempengaruhi desinitas air laut yang menjadi salah satu pendorong utama sirkulasi termoalin atau penerapannya meliputi mengidentifikasi massa air laut untuk dapat melacak pergerakan air massa dari berbagai wilayah laut dan mengamati dinamika arus permukaan hingga arus laut dalam. Selain itu, sensor salinitas yang dipasang pada pelampung, kapal riset, atau satelit dapat membantu memantau fluktuasi akibat fenomena seperti Indian Ocean Dipole. Kombinasi antara sensor salinitas dan temperatur memberikan gambaran lengkap tentang stratifikasi air laut dan potensi perpindahan energi ke atmosfer yang berpengaruh terhadap pembentukan badai atau perubahan cuaca. Dalam konteks penelitian perubahan iklim global dan siklus air, sensor salinitas menjadi alat penting untuk memahami interaksi antara laut dan atmosfer. Penurunan dan peningkatan salinitas di area tertentu mencerminkan perubahan curah hujan, penguapan, pencairan es yang merupakan indikator perubahan iklim, perubahan pola salinitas yang signifikan menjadi sinyal awal terganggunya arus laut global yang berpotensi mempengaruhi iklim di banyak wilayah. Kemudian yang kedua ada di industri dan pertanian. Sensor salinitas digunakan untuk memantau kadar garam dalam air irigasi secara real time. Hal ini penting karena kadar garam yang berlebihan dapat menghambat penyerapan air oleh akar, sehingga menyebabkan tanaman tidak subur dan hasil panen menurun. Sebagai langkah pencegahan, biasanya sensor salinitas diletakkan di penampungan air irigasi agar air yang dialirkan nantinya mengandung kadar garam yang sesuai. Juga bisa kontrol salinitas pada proses industri seperti produksi air minum dan pengolahan limbah juga diperlukan, terutama dalam industri air minum untuk menjaga kestabilan produk dan konteks pengolahan limbah. Sensor salinitas membantu sebagai parameter kelayakan limbah sebelum dibuang ke alam. Yang ketiga yaitu aquacultur dan perikanan. Penerapan lainnya dalam bidang aquacultur dan perikanan untuk menjaga kondisi lingkungan optimal bagi organisme. Contohnya adalah pemantauan kualitas air,
air kolam dan tambak pada ternak ikan sebagai indikator untuk tindakan korektif jika terjadi perubahan kadar air yang disebabkan oleh hujan, penguapan, atau intrusi air laut. Kemudian di sini ada tantangan untuk penyempurnaan lanjutan. Yang pertama itu tantangan teknis. Di sini tantangan teknis dalam penerapan sensor salinitas terdapat berbagai tantangan teknis yang perlu diatasi. Salah satunya adalah akurasi pengukuran yang dapat terganggu oleh biofouling atau pertumbuhan organisme seperti alga dan bakteri pada permukaan sensor, serta kontaminasi dari partikel yang di lingkungan sekitar. Selain itu, proses kalibrasi sensor menjadi lebih kompleks di lingkungan perairan yang dinamis seperti laut terbuka, di mana suhu, tekanan, dan arus berubah-ubah. Tantangan lainnya adalah keterbatasan daya sistem komunikasi, terutama pada saat sensor dipasang di lokasi terpencil atau jauh dari infrastruktur sehingga memerlukan solusi energi mandiri dan teknologi transmisi data jarak jauh. Untuk pengembangan teknologi sensor salinitas terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalannya dalam berbagai aplikasi. Salah satu arah inovasi adalah maniaturisasi perangkat sehingga sensor dapat digunakan secara portable di lapangan oleh operator atau peneliti. Selain itu, integrasi dengan IoT atau AI memungkinkan pemrosesan data secara real-time, mendeteksi otomatis terhadap anomali serta pengambilan keputusan. Untuk mengatasi biofouling, pengembangan juga difokuskan pada penggunaan elektroda dengan fitur test cleaning. Untuk inovasi metodologi dalam bidang pemantauan salinitas, inovasi metodologi menjadi kunci untuk meningkatkan akurasi dan ketahanan sistem dalam berbagai kondisi. Salah satu pendekatannya adalah pengembangan model prediktif berbasis data sensor jangka panjang yang memungkinkan machine learning atau teknik statistik lainnya. Nah, di sini yaitu untuk kesimpulan, sensor salinitas memainkan peran krusial dalam pemantauan lingkungan dan sistem perairan. Dengan kemajuan teknologi, sensor ini semakin canggih dan terjangkau untuk aplikasi berbagai bidang. Tantangan seperti biofouling, kalibrasi, dan komunikasi tetap menjadi perhatian penting untuk menyempurnakan ke depannya. Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.